Jordi yakin nikah nggak setelah main film ini? Yakin kalau udah mengenal diri sendiri. Ada di belakang dia ngomongin gitu. Ya. What next? Lanjutkan teman-teman. Henry kamu ngapain? Iya. Masih berakting tapi kayak ditahan-tahan terus. Ngambek atau nggak kesel atau aduh bisa nggak mau lagi terima kayak tawarannya kayak gini. Enggak kok, nggak kapok. Emang itu seninya berakting ya kayaknya, kayak gimana caranya kita bisa mendevelop karakter itu sendiri, keluar dari zona nyaman kita atau mendapatkan sesuatu hal yang baru dari setiap karakter yang kita mainkan. Jadi Enzi dia lebih tenang ya, lebih labil. Ini lagi tenang nih. Lagi Tapi tenang. lama-lama nanti teman naik. Ada eskalasinya. Nggak kapok kok, seru. Jadi kan ini menjadi apa namanya comeback kamu juga nih selama mungkin 2 tahun ya. Ada kesulitan nggak sih maksudnya untuk memainkan berkarakter lagi mungkin seperti apa gitu? Ya pastinya ada kalau kesulitan itu, karena kan kayak ada break juga sebelumnya setahun bener-bener gak kerja bahkan gitu. Terus jadi kayak seru, ada insecure-nya, tapi aku tipe orang yang malah seneng punya insecure itu, karena tandanya aku jadi semangat untuk belajar lebih baik gitu. Jadi kayak ngerasa nggak selalu aman gitu. Jadi mau explore terus, jadi nggak apa-apa sih, seru banget proses menjalaninya, semuanya menyenangkan. Insecure karena apa dingin? Ya insecure aja, wajar sih menurut aku, kayak ini kan aku biasa beberapa tahun terus gitu kan, terus ini adalah setelah sekian lama akhirnya dapat peran yang ini dari point of view aku, karakter Niken gitu. Jadi ya bermain sama aktor-aktor yang emang udah pekerjaan intinya itu gitu. Jadi kayak aku lumayan bisa nggak ya ngebawain karakter lepas dari karakter Enzi. Wajar menurut aku sih, tapi nggak apa-apa, malah jadi seru. Jadi aku bisa punya experience baru gitu, untuk mengenal diri aku dan juga mengenal karakter Niken. Kalian berdua kewalahan ya berarti. Nggak Enzi. Aku fun kan, tapi injek kakinya. Nah, Kita yang diinjek lagi. Kalau aku sama Enzi nggak pernah ngerasa kewalahan, malah justru gampang banget connect-nya karena emang dia kan supel banget kan. Terus kita nggak butuh waktu lama untuk bisa cerita dari A sampai Z, cerita banyak hal, gosipin orang kayak gitu. Itu cara paling itu sih Jun, jaga dong yang itu bagian itu. paling cepat untuk build chemistry gitu. Terus begitu juga untuk kita menggali karakter satu sama lain. Aku tuh sering banget tanya, menurut lo Gary itu gimana sih di mata Niken gitu, Niken di mata Gary itu kayak apa. Jadi ya biar semuanya jadi satu jalur aja, satu rel gitu. Seru? Iya. Seru banget dan mungkin Not overwhelmed? A little bit, soalnya aku tahu dari Tonight Show, aku sering ngikutin juga, sering lucu nonton itu. I was like, oh komedi nih. Dia aku kirain kamu bakal bawa komedinya gitu. Ternyata direm-remin terus. Oh ya. Jadi memang lebih challenging mungkin buat challenging, ya. Jadi aku cuma bisa apresiasi aja sih, kayak sebagai pemain itu adalah tantangan terbesar biasanya untuk keluar dari kebiasaan sehari-hari gitu. And aku sebagai pemain itu ngelihat Enzi main Niken, menurut aku adalah sesuatu yang she did really well. And aku gak bisa tunggu untuk penonton melihat film ini dan bisa relate gitu. Kayak aku banget nih. Iya, sama Gary, sama Arya. Aku cuma happy aja bisa gabung bersama cast di gitu. Seberapa dekat atau seberapa mirip karakter kalian sama karakter Kehidupan sendiri. Kalau aku samanya tuh cuma zodiak aja sih. Sama Arya. Ya. Om Maxim lebih kocak sih menurut gue aslinya daripada Iya, benar itu. Itu juga yang direm-rem tuh bukan karakter Enzi doang ya, kan? Oh, iya. Itu juga stres ya, karakter kayak mau bergerak ini, tidak boleh bergerak seperti Iya. ini. Gitu kan. Maxim terlalu banyak geraknya. Terlalu senyum, bisa agak dikurangin senyumnya. Apa tadi pertanyaan apa ya? Seberapa jauh karakter lo sama seberapa jauh? Niken? Seberapa jauh? Bukan seberapa dekat. Seberapa mirip? People pleaser-nya sih ada kayak gitunya. Enzi maksudnya karena nggak tahu
tahu ya template-nya emang kayak ya udah semua masalah atau ada sesuatu dibawa happy aja, diketawain aja karena kayak kehidupan agak komedi terkadang. Jadi kayak ada apa lagi sih nih gitu kan, suka kayak gitu. Nah kayaknya Niken juga ada gitunya kan, dia jadi tidak ambil serius semua masalah yang dihadapin gitu. Pressure tuh kayaknya dia nggak bisa ada pressure, selalu menyenangkan orang lain, ya ada mirip gitu sih. Walaupun kadarnya beda ya. Sama sih Gary dan Jordi juga ada kemiripannya. Emotion unmature tuh juga Jordi ya, aku tuh ngerasa aku mentally stuck di umur 13 tahun. Kayak masih mau bercanda, masih yang nggak mau terlalu bertanggung jawab sama hal-hal yang berat kayak gitu tuh kurang lebih sama Gary. Terus kayak takut berkomitmen, tapi yang mempengaruhi bukan karena keluarga aku broken family enggak, tapi ya karena aku terus belajar, aku semakin kenal sama diri aku kayak oh ternyata gue maunya ini, gue maunya nggak mau yang ini kayak gitu. Kurang lebih mirip sama Gary sih kurang lebih. Maksim, kesamaannya kemiripan zodiak. Saya Sebenarnya Arya itu sangat rutin, dia kerja keras dan dia juga passionate dengan apa yang dia ingin lakukan untuk masa depannya juga. Mungkin itu ada kesamaannya dengan aku, cuman karena pekerjaan kita tuh lumayan fluktuatif, we don't really know when we're working, itu mungkin itu yang aku sebenarnya cari dari diri aku sendiri untuk mendapatkan rutin seperti itu. Jadi memang ada kesamaannya sih, lebih ke seharusnya kayak gini nih gua nih kalau misalnya jadi chef, itu mungkin jadi chef, jadinya pemain. So ya mungkin ada kesamaan. kasih aja sih. Zik, tadi kan masuk udah membilang nih Jen Evan, terus ini Dakota film sebelumnya nggak ternyata. Nah itu akhirnya penonton yang sebelumnya nonton film mereka terus nonton ini yang sebenarnya sama gimana? Enggak, karena tadi itu sebenarnya studio tadi kita buat press con, di depannya ada poster ada itu. poster itu, makanya gue kayak oh ala-ala ya ceremony gitu kan. Harap banget jadi Dakota. Gue juga mau jadi Chris Evans atau Pedro Lu Pascal. Pedro. Lo Chris Evans, lo Pedro udah pada nonton belum filmnya? Belum. Di promo. Pedro. Nah ini nih Ren, bu Cut. Jadi gue udah nonton soalnya memang agak Beda mirip. ceritanya, cuman ada mirip kan karena cerita segitiganya gitu kan. Kita kan jadi Dakota tuh seru kan? Ngapain jadi ini kan ya seru. Kapan lagi aku bisa direbutkan sama Maxim dan juga Jordi? Ya ampun, didoakan ini. Ya apa ya? Mungkin gini, satu hal yang kita tampilin adalah romcom. Ya. Jadi kayak udah jarang ya kita dapatkan film-film Indonesia yang romcom kayak gini, yang ringan tapi juga bikin senyum-senyum sendiri gitu. Dan kayaknya ini benar film yang refreshing, benar kata Bu Shirley, refreshing buat teman-teman yang mau nonton ke bioskop terus mau lepas gitu, atau yang emang mau nikah terus galau, jadi kayak ada dua pilihan, atau yang diem-diem sebenarnya punya pacar tapi lagi ada yang dia maintain karena unfinished business gitu sama mantannya, tiba-tiba ngajak pacarnya nonton, yuk yakin nikah padahal udah mati Atau ngajak mantan. aku, iya itu aku gitu. Jadi kayaknya akan relate banget sih sama orang-orang dibikin Beneran kayak tutorial buat orang-orang yang masih belum yakin sih, beneran nggak? Kayak aku kan juga belum menikah di antara dua ini kan aku. Terus pas nonton filmnya kayak oke, bener yang tadi Maxim bilang, gue tahu harus mau ngapain jadinya. Iya. Jadi kayak harus kenal sama diri sendiri, harus komunikasi yang baik sama keluarga, cari support system yang bener gitu, bukan yang cuma pengen tahu seneng-senengnya doang, tapi ketika lagi susah nggak mau dibantu kayak gitu ya. Film biasanya kan rata-rata film itu peran utamanya protagonis, kayak nyenengin banget orangnya, dia nggak punya weaknessnya, dia kayak apa ya kurangnya perempuan ini gitu kan. Nah di film ini menurut aku nggak, Human banget di sini. human banget. Orang-orang kalau nonton bisa yang sebel banget deh sama Niken, kenapa sih gitu, kenapa sih harus kayak gini, tapi kalau dilihat satu keseluruhan filmnya jadi ngerti, oh emang itu manusia kayak gitu, emang kita pasti ada labilnya, oh pasti kita ada kayak Sempurna. peer pressure tuh ada real gitu, jadi dibikinnya tuh nggak aku protagonis banget gitu, jadi kayak jelas gitu motivasinya tuh kenapa Niken kayak gitu jelas, setiap karakter ya, bukan cuma Niken doang. Itu yang aku suka dari Mbak Prita mendevelop karakternya, karena mereka selalu dikasih closure gitu setiap karakter. Jadi kita ada di dalam proyek itu jelas fungsinya buat apa. Dan di film ini pun dijelaskan gitu, jadi nggak ada yang antagonis, protagonis tuh nggak ada, semua ya human aja, kita pasti punya kekurangan kelebihan.
Oke teman-teman, satu pertanyaan terakhir mungkin kalau tidak Tapi ada. secara karakter sih kan